Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ibnu Raihan dengan NPM 197006516023 dengan mata kuliah Geoinformatik R04 dengan pembahasan materi 1 pendahuluan atau pengenalan sistem informasi geografis. Nah, masuk aja ke dalam materinya. Nah, yang pertama, definisi SIG itu ialah menurut para ahli, yaitu pertama ada Marble et al. Pada tahun 1983. Nah, SIG ini merupakan sistem penanganan data keuangan. Nah, kedua ada dari Burroughs, yaitu pada tahun 1986. SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keuangan untuk berbagai tujuan berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Terus ketiga ada Berry pada tahun 1988. SIG merupakan sistem informasi referensi internal serta otomatisasi data keuangan. Terus keempat ada Aronoff pada tahun 1989, yaitu SIG suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data dan data, manajemen data atau penyimpanan dan pemanggilan kembali, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau input atau output. Definisi masih di definisi SIG. Nah, menurut Gistert ini pada tahun 1994 ini SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spesial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Nah, pada Christman ini pada tahun 1997 ini SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak data, manusia sebagai brainware, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Nah, pada subsistem SIG ini dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem, yaitu yang pertama data input. Nah, subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Terus data outputnya, subsistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, atau termaksud mengekspornya ke format yang dikehendaki. Seluruh atau sebagian basis data atau spasial, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, seperti halnya tabel grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Nah, data manajemen ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit. Nah, pada data manipulation analysis, yaitu subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Nah, pada sejarah SIG ini, yaitu sistem ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks for Development. Munculnya istilah ini sistem informasi geografis seperti sekarang setelah dicetuskan oleh General Assembly dari International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIS atau Canadian GIS. SIG Canada CGIS digunakan untuk menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada. Nah, yang merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memecahkan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000. Nah, sejak saat itu sistem informasi geografis berkembang di beberapa benua, terutama benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, dan benua Asia seperti negara-negara lainnya.
Di Indonesia ini, pengembangan SIG ini dimulai di lingkungan pemerintahan dan militer. Pengembangan SIG ini menjadi pesat semenjak ditunjang oleh sumber daya yang bergerak di lingkungan akademis kampus. Nah, dalam sejarahnya, penggunaan SIG ini berbasis komputer atau digital. Dimulai sejak tahun 1960-an. Pada saat itu, untuk menjalankan perangkat SIG diperlukan komputer mainframe khusus dan mahal dengan perkembangan komputer PC, kecanggihan CPU, dan semakin murahnya memori sekarang. SIG tersedia bagi siapapun dengan harga murah. Nah, komponen SIG ini menurut Johan E. Hermon, Stephen J. Anderson 2003 secara rinci dapat beroperasi dengan komponen-komponen sebagai berikut. Nah, orang yang menjalankan sistem ini meliputi orang yang mengoperasikan, mengembangkan, bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Terus data yang digunakan dalam SIG ini dapat berupa data grafis dan data atribut. Yaitu sebagai A, data posisi koordinat grafis ruang spesial merupakan data yang merupakan representasi fenomena permukaan bumi ke ruangan yang memiliki referensi koordinat lazim berupa peta, foto udara, citra satelit, dan sebagainya, atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. Dan B, data atribut atau non-spasial data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya. Nah, pada software ialah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan penyimpanan, pemrosesan analisis, dan penayangan data spasial ataupun contoh dari ArcView, Idrisi, AirInfo atau Ilbis, Mapinfo, dan lain-lain. Nah, pada hardware ini perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotter, dan perangkat pendukung lainnya. Nah, selain kelima komponen di atas, yaitu ada satu komponen yang sebenarnya tidak kalah penting, yaitu metode sebuah SIG yang baik adalah apabila didukung dengan metode perencanaan, didesain sistem yang baik dan sesuai dengan business rules organisasi yang menggunakan SIG tersebut. Nah, tugas utama SIG yaitu merupakan input data, yaitu sebelum data geografis digunakan dalam SIG, data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Nah, proses konversi data ini dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital disebut dengan digitizing. SIG modern bisa dilakukan proses secara otomatis menggunakan teknologi scanning. Nah, pada pembuatan peta ini dalam SIG lebih fleksibel dibandingkan dengan cara manual ataupun pendekatan kartografi otomatis. Nah, prosesnya diawali dengan pembuatan database, peta kertas dapat digitalkan dan informasi digital tersebut dapat diterjemahkan ke dalam SIG. Nah, SIG peta ini yang dihasilkan dapat dibuat dengan berbagai skala dan dapat menunjukkan informasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik tertentu. Nah, terus ketiga ada memanipulasi data, ada manajemen file, terus analisis query, dan memvisualisasikan hasil. Terus bidang-bidang aplikasi SIG, yaitu dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Nah, data-data ini yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut dalam bentuk digital. Nah, sistem ini merelasikan data spasial atau lokasi geografis dengan data non-spasial, sehingga pada penggunaannya dapat membuat peta dan menganalisa informasinya dengan berbagai cara. Nah, SIG ini merupakan alat yang handal untuk menangani data spasial, di mana dalam SIG ini data dipelihara dalam bentuk digital, sehingga data ini lebih padat dibanding dalam bentuk peta. Nah, cetak tabel atau dalam bentuk konvensional lainnya yang akhirnya akan mempercepat pekerjaan dan meningkatkan biaya yang diperlukan. Nah, beberapa alasan penggunaan SIG antara lain yaitu pertama, SIG sangat efektif dalam membantu proses-proses pembentukan pengembangan atau perbaikan peta. Terus SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang efektif, menarik, dan menantang dalam usaha-usaha. Terus ketiga ada SIG dapat memberikan
gambaran yang lengkap dan komprehensif terhadap suatu masalah. Terus keempat, SIG menggunakan baik data spasial maupun atribut secara terintegrasi, hingga sistemnya dapat menjawab baik pertanyaan spasial maupun non-spasial. Nah, terus ke berikutnya, SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spasial. Berikut atribut-atributnya. SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam bentuk layer. Terus, SIG dapat juga menurunkan informasi secara otomatis tanpa keharusan untuk selalu melakukan interpretasi secara manual. Terus pada bidang-bidang aplikasi SIG, yaitu ada pengelolaan fasilitas, terus ada sumber daya alam, lingkungan, perencanaan. Terus ada juga ekonomi dan bisnis. Penentuan lokasi bisnis ini yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, mesin ATM, dan showroom. Terus bagi kependudukan, penyediaan informasi kependudukan, pemilihan umum, dan lain-lain. Terus bagi transportasi, ada inventarisasi jaringan, analisis rawan, kemacetan, dan kecelakaan. Terus ada manajemen transit, perencanaan rute, dan lain-lain. Terus bagian selanjutnya ada telekomunikasi dan militer. Nah, untuk bagian terakhir ada perangkat lunak SIG. Nah, perangkat lunak SIG ini bagian open source-nya ada Grace, Map Server, Cemelon, GeoServer, GeoTools, GVSIG, Jam GIS, Map Windows GIS, OpenMap, dan PostGIS. Terus untuk komersialnya ada Autodesk, Caliper, Keris, DLorm, Envy, Erdes Imagine, Esrai, Ginimap, Giselle, Indrice, terus ada Intergraph, Ismer, Camel, Manifold System, Mapinfo, Metaker, Oracle Spatial, SAS atau GIS, Safe Software, dan ArcGIS. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kurang dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.